Ya, karena biar bagaimanapun hak prerogatif presiden itu tidak mutlak 100% bisa dikelola oleh presiden sendiri karena sistem politik kita memang ya presidensial multipartai ekstrim. Jadi presiden harus berkompromi ya dengan koalisinya ya sehingga akomodasi itu menjadi sebuah keniscayaan dari periode ke periode kepresidenan. Jadi saya melihat memang 4 pos atau 4 klaster tadi memang ya cukup rentan untuk di reshuffle dan harapannya itu bisa meningkatkan kinerja dari Kabinet Merah Putih dan menopang ya tingkat kepuasan publik sehingga menjadi lebih baik karena ada catatan khusus misalkan di beberapa survei kredibel program MBG itu di 6 bulan atau 3 bulan pertama tuh cukup bagus misalkan ya hampir 90% kalau saya tidak salah gitu cukup tinggi 85-90%, tapi ketika masuk tahun pertama pemerintahan itu drop sampai di bawah 50% tingkat kepuasannya. Itu kan perlu jadi perhatian, kenapa bisa drop, apa masalahnya, akarnya gimana, bisa nggak Pak Dadan menyelesaikan itu ya. Ya kalau memang belum bisa dikasih waktu ya, tapi kalau tetap nggak bisa ya harus dicari ya penggantinya gitu supaya apa MBG ini makin ke sini makin lebih baik kualitasnya. Saya fokus ke kualitas, kenapa? Karena itu yang disoroti oleh publik hari ini. Begitu Mbak Nanda. Baik. Bicara soal MBG begitu ya, Mas Agung, apakah Ya, kemudian Pak Dadan ini harusnya sudah di reshuffle atau memang Presiden Prabowo Subianto ini perlu memberikan waktu ataupun kesempatan lagi untuk beliau untuk menyelesaikan MBG? Karena kita tahu ya sampai sekarang kasus-kasus MBG ini juga ya. terus ada begitu. Bagaimana Mas Agung? Iya, saya melihat memang program ini program besar, mercusuar, perlu kita dukung ya. Tapi memang harus ada batas waktu untuk memastikan zero tolerance tadi. Semacam itu ya, misalkan ada restrukturisasi ya, misalkan bawahan dari Pak Dadan yang memang ngepalai soal tadi ya keracunan ini kenapa sih masih terus terjadi? Ini quality controlnya bagaimana? Gitu. Kemudian soal kualitas menu ya, ini kan jangan sampai viral lagi menu-menu yang memang tidak bergizi. Jadi tidak sesuai dengan arahan presiden. Nah, saya melihat ini harus menjadi concern Pak Dadan, BGN sebagai institusi utama yang melaksanakan program makan bergizi gratis ini karena ini dilihat oleh semua, bukan hanya oleh publik kita secara nasional ya, tapi dunia karena Pak Presiden membawa MBG ini kemana-mana. Ya, Mhm. karena saya tidak mau presiden itu apa ya mendapati ekses ataupun kerusakan dari program MBG ini. Jadi Pak Dadan harus disiplin, nggak ada pilihan gitu. Nah, kesempatan itu harus dioptimalkan dan saya kira nggak bisa lama. Ya, nggak boleh ada kesalahan lagi gitu. Karena apa? Karena publik melihat dan harus dipastikan juga profesionalitas dan transparansi kerja dari